Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku di part terakhir. Waduh, udah part 5 nih, part terakhir. Dan sesuai janji kemarin, kita akan melakukan clustering di part ini. Oke, yang pertama kita akan melakukan K-means clustering dulu. Nah, K-means clustering itu apa sih? K-means clustering ini merupakan sebuah metode clustering sederhana yang membagi data menjadi sejumlah cluster dengan melakukan suatu proses tertentu secara berulang dan terus-menerus hingga data yang digunakan tidak mengalami perubahan cluster. Konsep dasar dari metode cluster ini, kita memisahkan kumpulan data ke dalam sejumlah K-cluster yang berbeda dan hasilnya tidak tumpang tindih, sehingga setiap amatan data memiliki label berupa satu dari K-cluster yang ada. Nah, tadi aku sudah ngeran dulu nih terkait library-nya, karena tadi aku sempat aku keluarin, terus juga aku ngeran data utamanya dan juga variabel yang udah aku standarisasi. Oke, langsung aja kita definisikan. Untuk K-nya di part 4 kemarin kita dapatkan 2, jadi didefinisikan 2. Kemudian kita definisikan variabel PL. PL itu pencemaran lingkungan ya teman-teman, karena panjang jadi aku singkat aja. Itu kita menggunakan fungsi E-class. Kemudian kita panggil variabel yang sudah distandarisasi dan kita sesuaikan dengan aturan di R-nya, termasuk seperti nstart, K-nya diisi, kayak gitu. Nah, kemudian untuk membuat clusternya sendiri, kita menggunakan fvis underscore cluster, kemudian dimasukkan PL, geomnya point, paletnya menggunakan Chico, dan gigit them-nya menggunakan the minimal, dan dikosongin aja, terus bisa di-run. Oke, di-run, dan hasilnya adalah, tara, kita dapatkan 2 cluster, teman-teman, dan terlihat itu tidak tumpang tindih ya tadi ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengetahui nih daerah atau provinsi mana aja sih yang masuk ke klaster pertama atau klaster kedua, nah kita bisa definisikan dengan prof cluster gitu ya. Aku kasih nama kalau di sini biar lebih mudah mengingatnya aku pakai prof underscore cluster kayak gitu. Nah, itu didefinisikan kita bisa menggunakan data underscore frame function itu ya. Data.frame maksudnya. Nah, itu kemudian kita masukkan cluster itu PL yang didefinisikan tadi dengan $ cluster. Jadi kita memilih bagian cluster aja dari fungsi PL yang udah didefinisikan dan bisa didapatkan tuh terlihat ya. Kita juga bisa melihat dari data di bagian kanan, diklik aja yang prof cluster. Nah, di sini kelihatan teman-teman di mana provinsi yang masuk cluster 1, mana yang kedua. Nah, itu nanti bisa dicocokkan dengan dataset dan nomor yang ada di output data tadi. Oke, selanjutnya kita bakal melihat K-means evaluation. Jadi kita akan melihat evaluasi dari K-means cluster ini. Nah, untuk sintaks yang digunakan itu kita bisa menggunakan this dan itu menggunakan variabel yang sudah distandarisasi. Dan untuk metodenya diisi aja dengan Euclidean ya. Itu ya, tulisannya bisa dilihat di layar. Dan kemudian kita mendefinisikan silhouette itu untuk evaluasi K-means clusteringnya ya. Itu bisa kita panggil PL cluster dan kita panggil lagi D-nya itu untuk mendefinisikan K-means-nya. Kemudian kita bisa menggunakan fvis silhouette dan kita panggil sil. Oke, terus di-run aja. Dan ternyata teman-teman terlihat bahwa cluster 1 ini terlalu mendominasi ya. Dia lebih banyak daripada cluster 2 kayak gitu, dan average silhouette-nya itu sekitar 0,75. Jadi berdasar hasil evaluasi ini dengan 2 cluster memberikan hasil yang mungkin kurang baik ya, karena ada salah satu koefisien silhouette yang mendominasi lainnya kayak gitu. Tapi untuk nilainya ini bagus sih, bernilai positif kayak gitu ya. Nah, jadi karena tadi dengan 2 clustering terlihat salah satunya mendominasi, sehingga mari kita coba menggunakan fuzzy clustering means, dan itu kita gunakan K-nya 4 ya teman-teman. Coba kita lihat bagaimana jika dibuat 4 cluster kayak gitu. Nah, untuk library-nya kita bisa menggunakan library sebentar. Untuk fuzzy means itu kita bisa menggunakan pp class. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan library f-class karena fuzzy min ya. Oke. Nah, kemudian kita run library-nya, jangan lupa biar keluar nanti hasilnya, output-nya maksudnya. Nah, kemudian kita langsung mendefinisikan dengan REST-FCM, itu menggunakan function FCM ya, dan dimasukkan lagi variabel yang sudah distandarisasi. Oke. Kemudian
kita bisa melihat summary-nya, teman-teman. Oke. Nah, itu terlihat ada 4 klaster yang terbentuk ya. Oke. Jadi tadi untuk memulai FGM serta algoritma pengoptimalan itu kita diperlukan langkah inisialisasi untuk membangun matriks prototype cluster awal dan matriks derajat keanggotaan fuzzy kayak gitu. Nah, FGM ini biasanya dimulai dengan menggunakan bilangan bulat yang menentukan jumlah klaster, teman-teman. Dalam hal ini, matriks prototype dihasilkan secara internal dengan menggunakan salah satu algoritma inisialisasi prototype yang termasuk dalam paket InnerPark. Tapi ya sama sih, udah masuk tadi sih di library-nya, aman-aman. Terus kita lengkapi sintaksnya dengan mendefinisikan untuk output-nya. Wah, itu ada sedikit error, teman-teman. Untuk visualisasinya, sebentar, sepertinya ada typo di bagian, oh ya, res FGM 2-nya jangan lupa didefinisikan dulu ya. Dia harus didefinisikan dengan library pp class dan kita tinggal dengan function pp class, mohon maaf, itu ada di library pp class dan kita definisikan aja biasa mengikuti aturan yang ada di R. Kemudian setelah itu kita pakai library facto extra ya untuk memanggil function fis_cluster. Kemudian disesuaikan juga isinya, data apa yang digunakan, kemudian kita pakai tipe yang apa, aku di sini ellipse type-nya convex, kemudian paletnya sama kayak yang di atas menggunakan GCO, dan kemudian REPL-nya aku true. Kayak gitu. Nah, di run aja. Dan, oh, masih ada error, teman-teman. Sebentar. Error in fis_cluster. Sepertinya ada salah penulisan. Oh iya, di pemanggilan ininya, variabelnya ya. Nah, udah terbentuk dan terlihat, teman-teman, terlihat jelas. Untuk penomoran setiap observasi juga, setiap provinsinya terlihat ada nomornya ya. Dan untuk melihat lagi bagi daerah mana atau provinsi mana yang masuk ke dalam setiap klaster, kita bisa copy paste tadi ya. Dengan PL-nya diganti dengan res FGM2. Ya, karena kan tadi pendefinisiannya udah beda ya. Jadi kita ganti. Oke, dan itu kelihatan kan, teman-teman. Kita bisa buka outputnya juga di tabelnya. Nah, itu. Jadi terlihat bahwa provinsi 1, Aceh ya, itu masuk ke klaster 4, kayak gitu, dan seterusnya. Dan mungkin untuk membedakan yang sintaks melihat provinsi itu bisa ditulis prof_cluster 2 ya, biar tidak ketukar dengan yang atasnya, kayak gitu. Oke, kan? Nah, terlihat teman-teman. Oke. Jadi untuk clustering sekian aja teman-teman. Udah sangat jelas ya. Dan ternyata untuk hasil yang dengan 4 cluster ini lebih terlihat jelas seperti itu. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih atas antusiasme teman-teman dan partisipasinya. Dan jangan lupa untuk output teman-teman sendiri bisa di Knit itu untuk auto save gitu ya. Knit to Word aja. Punyaku sedang proses untuk Knit to Word dan itu nanti bisa otomatis terbuka teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu nge-save lagi. Tapi kalau mau di-save R-nya, ini juga bisa. Nah, ini lagi processing Knit to Word ya. 570 dan tunggu aja. Kalau udah 100% dia akan terbuka. Nah, itu sudah terbuka teman-teman. Tapi sebenarnya tidak terlihat di layar ya. Karena layarnya fokus nge-record R-nya. Jadi sekian aja teman-teman. Terima kasih. Dari aku pamit undur diri. Dadah!